karena merasa bahwa nasib bumi ini harus diasuh oleh kami anak-anak muda yang dalam 23 tahun ke depan akan mengalami efek katastrofi yang paling dapat. Kalau kita simpulkan, itu problem memakan siang bergizi, transfer ke daerah, semua terkait dengan isu kemiskinan. Nah, sebetulnya dia punya seperti Aan ini juga punya kemampuan. Tinggal bagaimana kita memanage sebagaimana. Nah, saat itu 2017, jadi supaya Bapak Ibu tahu, Bang Rengki tahu, jadi saya berjuang. Kami silakan kepada Bung Rocky Gerung terlebih dahulu untuk menyapa teman-teman Surabaya. Dan tadi udah jalan-jalan, cerita-cerita sedikit baru kemudian kita bisa menyampaikan public lecture kuliah dari Bung Rocky Gerung. Kami persilakan Bung Rocky. Oh, sekarang? Besok. Bukannya tunggu reshuffle. Oke teman-teman, tadi siapa dosen Unair tadi yang pinter? Pak Suko. Suko namanya lengkapnya? Suko Widodo. Saya nggak suka. Selalu ada paradoks. Memangnya siapa yang suka Widodo sekarang? Hari ini ada pemuda Surabaya yang berupaya untuk memelihara akal sehat, berupaya untuk menerangkan pada publik bahwa ada kota yang bisa jadi model kota-kota di Indonesia. Tapi sekaligus ide tentang kota Surabaya mengingatkan kita bahwa ini kota tempat perkelahian kapital, kota tempat perkelahian kultur, kota tempat perkelahian akademis. Karena itu dia hidup dari segi apapun. Surabaya kota yang dihuni oleh mereka yang menginginkan kehidupan itu, bahwa konsekuensinya ada dinamika itu bisa berubah menjadi kerusuhan itu bisa menghasilkan perubahan politik, itu soal hukum sejarah. Tapi saya senang bahwa tadi Ibu Risma antar saya ke hutan mangrove. Saya ikut nanam pohon di situ. Tapi kalau kita hubungkan antara hutan mangrove dan kerusakan lingkungan di negeri ini, maka yang saya tanam tadi bukan sekedar pohon, saya tanam paru-paru baru, penggalan dari paru-paru dunia. Karena paru-paru utama udah hancur di Sumatera Utara, hancur di Aceh, hancur di Sumatera Barat. Jadi Surabaya melalui Ibu Risma mengambil alih fungsi dari paru-paru, sebagian dari paru-paru Indonesia. Dan kita tahu begitu sebatang pohon ditanam, ekologinya langsung hidup. Anda tanam satu pohon, burung pasti mulai membuat sarang, cacing mulai menggeliat, ikan mulai merasa bahwa ada kehidupan. Jadi pohon itu adalah infrastruktur pertama dari kehidupan. Begitu ada pohon, matahari senang, karena dia akan panggil air untuk melewati kapiler, pergi ke daun, terjadi fotosintesis, ada karbon dioksida yang dibuang, ada yang disimpan dalam bentuk klorofil. Jadi satu pohon itu keajaiban yang akan membuat kita percaya bahwa ada kehidupan di depan kita.
Pohon adalah sungai vertikal. Diajarin di sekolah-sekolah, sungai adalah apa yang mengalir dari hulu ke hilir. Itu sungai horizontal. Tapi pohon adalah sungai vertikal. Karena setiap kapiler dia mengisap air, diembunkan, diuapkan, dan pagi hari dia diembunkan, jatuh membasahi rumput. Lalu jadi sumber inspirasi para penyair. Embun lembut, tibakan pesanku pada mantanku yang masih mantau. Jadi kalau kita datang ke di mangrove, kita bisa bayangkan bahwa satu waktu tempat itu akan jadi tempat relasi romans terbentuk. Mungkin papasan di tikungan yang dibuat jembatan-jembatan kayu itu, ada jembatan yang patah, lalu seorang putri mahasiswi Universitas Airlangga terjatuh di situ, lalu ada tukang ojek tarik dia, lalu mereka terlibat emosi, lalu pacaran. Dan akhirnya si mahasiswi itu datang ke kampusnya. Semester berikutnya dia diajari oleh si tukang ojek. Karena si tukang ojek ternyata adalah seorang S3 yang tidak ada pekerjaan, sehingga dia ngojek. Itu bisa terjadi di mana aja. Hari ini ada 19.000 lulusan S3 sudah 3 semester tidak punya pekerjaan. Sangat mungkin terjadi. Jadi yang diinisiasi oleh Ibu Risma, satu waktu akan diingat oleh dua pasangan ini bahwa mereka jatuh cinta di hutan mangrove yang dibuat oleh Ibu Risma. Dan saya usulkan itu terjadi di antara kalian. Kalau kalian menikah, menikahlah. Di situ ada rumah burung di situ. Saya bisa atur itu supaya jadi priwet dan sekaligus kamar pengantin. Tapi Anda mesti janji pada saya dan depan Bu Risma, kalau Anda menikah di hutan mangrove, mahar Anda itu adalah pohon. Anda tanam mangrove di samping mangrove yang ditanam oleh pacarmu. Kita lihat, dia mungkin tumbuh sejajar, tapi akarnya akan saling melingkar. Karena mangrove itu punya kemampuan untuk saling melingkar, mengikat sampai 100 meter. Di situ kekuatan mangrove. Dan seandainya Anda cerai, Anda harus menanam 10 kali mangrove supaya Anda kesulitan untuk mengukur dalamnya akar itu. Dan semoga Anda nggak cerai. Karena Anda berupaya untuk menceraikan sesuatu yang sudah diikat di bumi. Apa yang diikat di bumi tak mungkin dibatalkan kecuali oleh keserakahan manusia. Mata air di hulu berubah menjadi air mata di hilir. Karena antara hulu dan hilir ada Bahlil, ada Julhas. Anda melihat kasus lingkungan itu dari sudut pandang political economy, dan pasti ada anak-anak muda
akan diikat dengan ide yang sama dengan anak-anak muda yang ada di Venezuela, yang ada di Argentina, ada di Bulgaria, ada di Kathmandu, ada di Budapest, ada di Warsawa, tentang isu lingkungan. Suatu waktu saya kasih kuliah di Warsawa, anak muda angkat tangan. Saya tahu Indonesia itu temanya hilirisasi. Katanya, lu apa masalahnya? Gak ada masalah dengan hilirisasi. Masalahnya ada di hulu. Energi yang bersih di hilir kita terima. Tetapi pertanyaannya, apakah di hulu terjadi kompetisi yang bersih? Kalau cuma ada 4 pemain nikel di Indonesia. Artinya di hulu ada kekotoran politik. Karena kartel, karena oligarki itu. Jadi kita bicara sekarang tentang kota, sekaligus melihat kota itu bagian dari ekosistem publik, kota bagian dari ekosistem privat, kota bagian dari ekosistem kebudayaan, ekosistem politik, ekonomi itu. Jadi kota adalah kelengkapan yang memungkinkan peradaban tumbuh, tapi sekaligus bisa membatalkan peradaban. Nah, kota yang sedang dan telah membatalkan peradaban hari ini adalah ibu kota negara, IKN. Dia rampas hak kalian untuk memperoleh pendidikan karena investasinya ratusan triliun dan mangkrak di situ. Jadi kita lihat bagaimana sifat kota itu bisa kontradiktif dengan ide awalnya. Ada pepatah bilang begini, kota itu, a city is known by its streets. Kota itu dikenali melalui jalan-jalannya. Seperti manusia dikenali melalui perbuatannya. As a person is known by their deeds. Jadi kalau kita membaca kota, kita melihat jalan-jalannya. Pertama kali kita melihat ada peradaban kalau jalan itu menyenangkan dan membuat kita betah. Pertama kali kita menilai manusia kalau kita menemukan deeds-nya dia, perbuatannya itu membahagiakan kita. Kota yang beradab mempersyaratkan 3 hal. 1 adalah taman, 2 adalah trotoar, jalan, 3 adalah perpustakaan. Apakah Surabaya bisa disebut kota kalau tidak ada taman, kalau tidak ada trotoar, kalau tidak ada perpustakaan? Kota hanya disebut kota kalau ada taman, ada trotoar, dan ada perpustakaan. Saya mau uji dulu Bu Risma. Bu Risma ada semua enggak tuh? Jangan-jangan Anda bohong. Bu Risma, ada taman di Surabaya? Bu Risma, ada trotoar di Surabaya? Bu Risma, ada perpustakaan di Surabaya? Berarti yang ditulis oleh media bahwa Risma itu adalah gila taman, memang benar. Tapi saya tahu pada waktu itu istilah gila taman adalah untuk menjelekkan Bu Risma itu. Ini orang gila taman, bikin taman aja kerjaannya. Lo memang itu fungsi kota, untuk menetralisir ketegangan di dalam rumah yang makin lama makin sempit, sehingga diperlukan perluasan ruang batin. Taman itu adalah perluasan ruang batin. Dia bukan sekedar gila taman, dia adalah Dewi Taman.
Karena itu Ibu Risma harus memimpin terus-menerus dari sampai di Republik. Jadi Ibu Risma namanya bukan Tri Risma hari ini, Tri Risma hari nanti. Loh, pembuktian itu ada di situ. Tapi kita tahu upaya untuk menghasilkan pemimpin melampaui kondisi Surabaya dibatalkan oleh cawe-cawe Parcok. Ada Parcok tuh nggak paham taman, Parcok tidak paham trotoar, Parcok tidak paham perpustakaan. Kalau dia paham, dia tidak halangi Risma untuk muncul sebagai pemimpin. Saya menyebutkan itu sebagai pendapat karena saya menganalisis. Ibu Risma pasti punya batin, udah lah nggak usah ngomong yang begituan. Iya, tapi sejarah mesti menulis itu. Kan itu fakta yang bahkan dianalisis oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia di dunia. Apa yang terjadi di Surabaya, apa yang terjadi pada Risma, apa yang terjadi pada Ganjar, dicatat secara akademis. Jadi kita bandingkan Surabaya oleh Risma dijadikan ibu kota pikiran, karena dimungkinkan ada pertemuan semacam ini dilanjutkan oleh wali kota setelah itu. Surabaya adalah ibu kota pikiran, lawannya ibu kota baser. Solo itu ibu kota baser. Saya balik pada tema ini. Saya kemudian diajak Bu Risma tadi pergi ke Taman Harmoni. Dipilih istilah harmoni untuk memungkinkan ada persahabatan antar warga negara, warga kota. Humanity itu, solidarity dimulai di Taman Harmoni. Sebelum tiba di Taman Harmoni, saya ikuti jalan raya yang di tengahnya ada pohon, Bu Risma. Saya tahu watak para pengemudi Surabaya tahun 80-an tuh. Kasar, tetotet, jancuk. Tapi tadi saya tidak mendengar itu dan tidak melihat ada semacam bahasa tubuh yang marah. Pohon yang ditanam oleh Ibu Risma menurunkan tekanan darah dari 200 ke 120. Jadi apakah Ibu Risma pada waktu itu seorang wali kota? Bukan, dia seorang psikolog. Dia seorang psikiater yang tahu cara menurunkan emosi warganya. Dan itu yang namanya pemimpin. Tugas pemimpin bukan sekedar memberi makan siang gratis. Tugas utama pemimpin adalah memberi makan pada batin manusia, memberi makan pada otak manusia. Dan kelihatannya Surabaya sudah berhasil. Stunting tadi jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi ini kota yang punya masa depan. Masa lalunya panjang. Teman saya riset tentang Surabaya, disertasinya disimpan di Taipei, di Taiwan, menunjukkan bahwa abad pertama udah ada relasi diplomatik antara Surabaya dan Beijing dan Cina. Tahun 500 Surabaya udah jadi kota metropolitan, bergaul dengan Paris.
Tahun 45 Surabaya menjadi kota yang memungkinkan kita ingat bahwa kepahlawanan dimulai dari kemarahan terhadap kolonialisme. Tapi kita juga ingat Surabaya adalah kota intelektual yang diasuh oleh Cokroaminoto, tempat founding parents kita belajar. Surabaya adalah kota CIA. Semua intel Asia dulu pernah saling ngintip di Surabaya. Seorang perempuan namanya Matahari dikenal pernah beroperasi di sini. Jadi kita lihat bagaimana kelengkapan Surabaya dari segala aspek. Dan kita menginginkan itu dirawat kembali sebagai ingatan sejarah sekaligus proyeksi masa depan, bahwa kita bisa membentuk kembali republik yang hancur ini dari Surabaya. Ada jejak sejarah, ada peradaban metropolis, ada keragaman kultur. Tetapi inti dari sebuah kota adalah persahabatan, humanity. Inti dari kota adalah solidaritas. Dan itu yang kita tagihkan pada teman-teman muda hari-hari ini. Dapatkah Anda melanjutkan kota ini supaya betul-betul dari kota ini ada harapan untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, Indonesia yang majemuk, Indonesia yang human. Kita mulai lihat bagaimana kehidupan politik kita diombang-ambingkan oleh ketidakpastian, oleh kegelisahan. Dan saya menangkap semacam undercurrent politics, arus bawah politik yang lagi menggeliat untuk nyari celah muncul di jalan-jalan raya karena kesulitan ekonomi, karena kerusakan lingkungan, karena ketidakpercayaan pada pemimpin, karena kegagalan diplomasi internasional. Pertanyaan saya, sanggupkah Surabaya mengambil risiko untuk menjadi semacam peneduh negeri? Anda lihat kemarin Bu Risma, Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 guru besar di istana. Sampai sekarang saya mau tahu apa isinya. Pasti nggak ada. Kenapa? Tak seorang pun guru besar berani angkat tangan bertanya pada Presiden Prabowo, bagaimana nasib universitas, yaitu kebebasan berpikir. Bagaimana nasib riset ketika dana-dana pendidikan dialihkan untuk urusan makan siang bergizi. Tidak ada profesor yang bertanya begitu. 1.200 guru besar zong. Apakah mereka guru besar? Iya, titelnya guru besar dengan otak kecil. Tadi ada berita pidato dari Mualim, Gubernur Aceh, dengan sangat miris dia mengatakan, kami Aceh minta maaf karena mungkin sekali republik ini tidak akan lagi utuh. Kami ingin berpisah seperti Timor Leste. Diucapkan oleh gubernur, artinya ada problem pada bangsa ini. Dan kita mendengungkan terus-menerus Pancasila, NKRI harga mati, tanpa paham bahwa relasi kita dengan Aceh terhalang karena arogansi kekuasaan. Relasi kita dengan Aceh terhalang oleh seseorang yang manggul-manggul beras di situ. Yes. Kenapa Jules mesti manggul-manggul beras? Hanya untuk memperlihatkan bahwa dia punya 2 dengkul yang kuat. Dan termul memang kuat di dengkul. Yes. Jadi kita mau baca Indonesia dari Surabaya. Kita mau baca negeri ini dari sejarah perjuangan para pahlawan, para pemikir awal bangsa ini. Dan mulai melihat bahwa tanpa human solidarity, tanpa prinsip humanity, hilang yang namanya NKRI. NKRI dihasilkan karena 2 prinsip itu. Bahkan Bung Karno bilang solidaritas manusia itu bukan sekedar
himbauan untuk merdeka, tapi himbauan untuk menjaga perdamaian dunia. Dan itu yang dihasilkan di 1955 di Konferensi Asia Afrika. Jadi isu kita ini, spirit of humanity, artinya spirit untuk mengembalikan sesuatu yang pernah ada di kita, itu kemampuan untuk peka pada sesama manusia. Saya menganggap bahwa public lecture semacam ini harus diperbanyak, karena kita ingin berinvestasi di bidang humanity. Kalau Anda bicara tentang kehidupan dunia hari ini, semua anak muda dia nggak peduli lagi dengan nationality-nya dia percaya pada spirit of humanity. Anak-anak muda dunia, tata bahasa mereka adalah do you speak global security, karena ada problem Iran, karena ada problem Venezuela, ada problem Bulgaria, ada problem Nepal. Do you speak global security? Negeri, kehidupan global kita sedang sangat berbahaya, tapi itu biasa karena dialektika politik dunia memerlukan realignment, upaya untuk menstabilkan kembali. Asumsi-asumsi multilateral hilang, asumsi bilateral hilang, karena arogansi kekuasaan bisa memaksa satu negara tunduk setunduk-tunduknya. Anak muda sekarang bicara juga tentang do you speak environmental ethics, karena merasa bahwa nasib bumi ini harus diasuh oleh kami anak-anak muda yang dalam 23 tahun ke depan akan mengalami efek katastrofi yang paling berbahaya dari perbuatan generasi hari ini. Anak muda juga bicara tentang human solidarity itu. Jadi ini tema yang bagus, tinggal kita breakdown. Pertama adalah partai mana yang mampu untuk mengucapkan secara tegas prinsip back to spirit of humanity. Partai mana yang mampu mengatakan bahwa kami hanya percaya human solidarity. Anda pilih partai-partai, Anda lihat podcast mereka itu. Kalau partai-partai itu do not speak global security, tidak paham, do not understand environmental ethics, dan illiteracy dalam soal human solidarity, tinggalkan partai-partai itu. Upaya kita untuk masuk dalam peradaban politik yang memungkinkan kita ucapkan human solidarity, spirit of humanity, dibatalkan oleh rencana untuk mengangkat memilih kepala daerah hanya melalui forum DPRD. Apakah forum DPRD bisa dipakai untuk debat semacam ini? Jadi calon pemimpin nanti itu sekedar bawa amplop taruh pada ketua DPRD, selesai problem. Padahal kita ingin uji kemampuan berpikir calon-calon kita. Karena anak muda hari ini ingin kompetisi habis-habisan di 2009 dengan kemampuan argumen. Kita ingin pastikan itu, bahwa demokrasi memang mahal, tapi jangan dibuat murah dengan menjual murah kedaulatan rakyat. Kan kalau pemerintah bilang bahwa oke, pemilu mahal, oleh karena itu dibuat murah aja. Di mana? Bikin di DPRD. Memang jadi murah. Tetapi kedaulatan rakyat justru ikut murah karena akan dinilai oleh tebalnya amplop. Jadi kita hati-hati bahwa solidaritas itu mesti diperkuat untuk menghalangi arogansi kekuasaan. Dan saya percaya bahwa forum ini akan menghasilkan keinginan luhur untuk mulai mengatakan bahwa kami Surabaya, kami bisa menghasilkan kembali Indonesia yang bermoral, Indonesia yang berpikir. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bung Rocky Gerung. Diingatkan sekali lagi oleh Bung Rocky bahwa kemudian hasil kepemimpinan Surabaya itu berdasarkan kepemimpinan yang dipilih langsung oleh rakyat. Betul, dan dari pemilihan itulah lahir pemimpin-pemimpin yang tidak hanya berpikir dengan rasionalitas, tidak hanya pikir soal elektabilitas atau isi tas, tapi pemimpin yang
Diulangi, pemimpin kota Surabaya yang lahir dari bumi Surabaya tidak hanya orang-orang yang lahir hanya dari logika, rasionalitas, elektabilitas, dan isitas, tapi juga dari hati yang bersih, Betul. hati yang jernih, dan hati yang berpihak kepada Kemanusiaan. kemanusiaan. Kalau bicara soal itu, saya kira tidak ada hari ini yang menyaksikan bahwa kita punya dan bangga bahwa kota Surabaya punya pemimpin yang pernah dilahirkan dari laboratorium kepemimpinan kota Surabaya. Seorang perempuan di tengah dunia pemerintahan politik yang ganas, yang keras, secadas apa yang disampaikan Bung Rocky tadi. Dan hari ini kita bersyukur bahwa beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Tri Risma hari ini. Hampir silakan kepada Ibu Tri Risma hari ini menyampaikan. Saya sedih tadi lihat Bung Rocky menyampaikan. Saya nggak punya medsos, jadi saya nggak bisa baca apa yang terjadi. Jadi saya ingat karena orang tua saya berjuang, bapak saya berjuang, dan saya saksinya saat ditawari menjadi veteran dan ditawari dimakamkan di makam pahlawan. Bapak saya nolak. Bapak saya cerita bahwa saya berjuang ini bukan untuk saya, jadi saya tidak perlu penghormatan itu. Nah, itulah yang saya pegang. Jadi saya ingin menyampaikan saat itu kenapa saya sedih tadi. Saat saya berada di Papua, saya sudah diingatkan, saya berangkat ke sana, saya berada di Puncak Jaya. Saat itu saya juga ingatkan Bin, Bu jangan lama karena bahaya. Tapi saya nekat karena saya pengen tahu kondisi di sana. Saya nekat. Nah, saat saya ketemu anak-anak di sana, saya tanya, anak-anakku nanti kalau kita tos, ibu, mama hitung, kalau di sana manggilnya mama, ibu, mama hitung 1, 2, 3, apa yang kita akan sampaikan? Mereka sampaikan NKRI harga mati. Disitulah saya terhanyut, sehingga saya diajak macem-macem, main-main sama anak-anak, saya ikut. Sampai dari petugas bin mengingatkan staf saya, ini harus pergi, ini bahaya. Saya tenang aja, buktinya ya saya sampai di sini hari ini, ya kan. Yang kedua, pernah juga di Papua, di situ sudah dipasang semua bintang kejora. Saya sudah diingatkan, Ibu jangan ke sana. Oh nggak bisa. Kalau saya janji, saya harus tepati. Saya ke sana, buktinya sekarang juga sampai di sini, ya kan. Saat itu pernah juga pada waktu bencana di NTT. Saya tiba-tiba acara-acara adat dan sebagainya, padahal saat itu bencana. Saya harus berada di tempat yang lain. Saya tunggu, saya dengan ada menteri yang lain juga. Gak selesai upacara adat. Tiba-tiba ini helikopter harus pergi. Sementara saya sendiri datang di situ. Karena sebetulnya banyak dari Jakarta, ternyata harus naik helikopter yang isinya cuma 6, tinggallah saya berdua, yang 4 stafnya menteri itu. Kemudian ternyata pindah lagi pesawat helikopter, tinggal 4 orang, tinggallah saya sendiri, saya tinggal semuanya. Tiba-tiba begitu mau ke tempat yang kedua, nggak bisa, ini waktu sudah nggak bisa, harus pergi. Saya sampaikan saya nggak bisa di situ. Saya harus ke tempat yang kedua karena saya sudah janji. Dan di tengah, habis itu Kapolres nyampaikan, Ibu naik kapal saya aja. Enggak, itu staf saya naik motor aja di pulau itu. Ternyata Kapolres ngambil, enggak Bu, jalannya jelek. Naik kapal lah saya patroli itu, saya nanya, nanti kapal yang dari Pulau Alor ke Pulau, saya lupa namanya, itu jam berapa? Sudah Mama. Kok sudah? Yang ada lagi, tidak ada Mama, mati ini tidur di pulau yang saya nggak tahu di mana sendiri. Tapi sudahlah saya sampaikan, baik Pak Kapolres,
saya akan tidur di sini. Bu, tapi di sini nggak ada air. Oh, saya nggak perlu air. Saya hanya butuh untuk minum dan mungkin ke toilet kalau saya ke toilet. Bu, di sini nggak ada toilet. Maksud Bapak saya harus ke toilet, ya. Saya harus ke hutan, terus ke situ ke toiletnya. Iya, oke Pak, nanti saya ke hutan. Bapak jaga anak buahnya dari jauh gitu. Ya saya takut kalau ada harimau wong di hutan. Terus benar ternyata Tuhan ternyata adil. Tiba-tiba saat itu Pangkodau Angkatan Udara ketakutan lihat saya tidak ada di heli yang bawa saya, harusnya dijemputlah saya. Nah sekarang sampai di sini. Nah tadi Bung Rocky sebetulnya taman itu saya ya ternyata memang ilmu itu betul, jadi bahwa dengan oksigen yang bagus maka seseorang akan berpikir yang bagus. Maka saya pernah nanam satu hari itu 1.800 pohon karena saya berpikir kalau masyarakat ini oksigennya banyak, masyarakat Surabaya oksigennya banyak, pasti tidak mudah emosional. Dan saya membuat pertama kali Taman Bungkul, ingat ya. Saat itu jiwa saya waktu itu kepala dinas kebersihan, cuman pengen ketemu antara anak-anak bayi, balita, kemudian remaja, kemudian orang tua. Saat saya bangun itu banyak PKL ada di luar. Saat saya datang, bukan siapa-siapa karena cuman kepala dinas, saya dilempari batu. Peluk ini. Kenapa? Karena tahu mereka akan diusir. Tapi ternyata saya nggak ngusir, saya tempatkan di belakang. Tahu ya semua sentra PKL itu. Nah, jadilah saya ngomong gimana narik remaja ini datang. Saya kasihlah free wifi. Ingat, free wifi itu mungkin pertama di dunia, sehingga Taman Bungkul itu mendapat penghargaan taman terbaik se-Asia Pasifik ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan sebetulnya apa? Kalau di suatu kota itu kita bisa bertemu, maka kita akan bisa saling mengisi. Yang kecil bisa tahu yang besar tahu dengan yang tua, maka akan terjadilah penghormatan. Saya percaya itu. Dan apa yang terjadi saat itu betul itu terjadi di Taman Bungkul. Anak-anak remaja dulu saya siapkan speedboat, dia nggak bisa pakai, ternyata sama anak-anak kecil dipakai berangkang. Anak-anak itu nggak marah. Itu yang luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruhnya, kalau saya punya prinsip bahwa kalau kita baik dengan orang, maka orang pun akan baik kepada kita. Nah, itu coba saya lakukan juga. Coba bayangin, saya naik kapal karena Kementerian Sosial itu nangani 3, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Saya pergilah ke suatu pulau perbatasan dengan Filipina, Tawau, dengan Tawau di Palau. Di situ namanya Pulau Mapia. Kita berangkatnya dari Sorong. Nah, kita naik kapal 19 jam. Pulang pergi 38 jam. Saya ikuti, saya pengen lihat ke sana. Saya bawa kebutuhannya. Ada sekitar 89 kakak di situ. Kita ketemu dengan tentara-tentara kawasan perbatasan. Saya ikuti, saya bawakanlah bibit macam-macam, mulai pepaya, mulai saya bawa ke sana dengan harapan mereka bisa sustain. Kami bantu dia merubah karena banyak kelapa menjadi minyak goreng, dan ternyata itu berjalan. Nah, saya ingin menyampaikan ada satu orang guru saat itu yang kita berangkatkan. Jadi anak muda, saya ingin menyampaikan, guru itu dari Jawa. Uskup di Jayapura nyampaikan, Bu, sudah 3 tahun sekolah itu tutup karena nggak ada guru. Akhirnya saya kirimlah guru, dan ternyata guru itu dari Jawa. Mungkin rekan-rekan di sini
tahu berapa hari dia berjalan. Dia kalau menuju tempat dia mengajar, dia harus jalan 3 hari 2 malam. Saya tanya dia, kamu kalau malam gimana? Saya masuk aja ke mana namanya apa? One-nya itu saya ngomong bahwa saya guru. Diterima mereka dengan baik. Jadi sekarang ini di sini tadi banyak anak muda. Kalau perjuangan itu dengan susah payah kita perjuangkan para pendahulu kita, kemudian kita tidak melanjutkan perjuangan itu, maka kita akan jadi penonton di negara kita. Kita akan jadi penonton karena kemudian yang menikmati orang lain. Padahal mungkin yang berjuang itu adalah anak-anak muda di sini, kakek neneknya. Kenapa enggak? Itu betul. Nah, kalau kita kemudian baru segini jalan udah capek. Saya pernah perjalanan juga ke Pulau K. Pulau K itu berbatasan dengan Australia. 34 jam saya jalan 1 kali jalan. Naik kapal, mabuk-mabuk. Saya pernah juga perjalanan 17 jam jalan darat. Mana ke toiletnya? Saya bawa sarung, katanya Bu Mega, Mbak kalau pergi ke sana bawa sarung. Saya depro aja. Kalau yang laki-laki enak minggir. Ya hutan semua mau apa? Jadi karena itu, ayo jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya sengaja buat 1.400 lebih perpustakaan itu supaya anak-anak Surabaya itu dia punya pendidikan. Oke lah. Oke lah kalau saya ngomong tidak semua bisa jadi sarjana. Tapi apa mesti harus kalah? Pertanyaan saya. Saya punya 1 anak. Dia tiba-tiba curhat ke saya suatu acara. Bu, semua orang benci saya termasuk orang tua saya. Aku udah takut aja ini kenapa? Semua orang benci. Terus emangnya kamu kenapa sayang? Karena saya suka balapan. Wah, aku bilang aku seneng kamu. Kalau kamu balapan kamu nggak mabuk kan? Ya enggak lah, mana bisa balapan. Itu lahirnya sirkuit di Surabaya Barat yang tadi ditampilkan Mas Ari. Itu sekarang melahirkan pembalap tingkat dunia. Tuh anak tuh datang ke saya, Bu, saya pamit, markas saya pindah ke Dubai. Jadi kemarin saya dengar dia pindah lagi ke Eropa. Jadi artinya tidak ada yang tidak mungkin bagi semua saja. Tidak ada yang tidak mungkin. Tergantung kita mau atau tidak. Ingat saat pejuang itu saya diceritain almarhum bapak saya. Bapak saya karena rumah kakek saya dipakai oleh santri-santri seluruh Jawa Timur untuk tempat markasnya. Bapak saya itu disuruh nyuri senjata di Don Bosco itu. Dicurilah senjata itu, sudah dicuri banyak, kena tembak lagi. Tapi ini disuwo, jadi nggak luka. Bapak saya cerita, cuman tergores. Saya lihat itu, ini loh bekasnya, nggak luka, padahal kena tembak. Nah, saat senjata itu sudah ngumpul, ternyata nggak ada yang bisa menggunakan. Luar biasa kan? Tapi kenapa mereka takut? Penjajah, kenapa mereka takut dan mereka pergi? Karena begitu banyak korban. Makanya ada buku Battle of Surabaya, coba dibaca. Bagaimana mereka ngeper, karena begitu gagah berani arek-arek Surabaya berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Jadi coba bayangkan, kalau kalian menang di pertempuran ini, kamu berhasil, kamu sukses, kamu bisa menolong orang lain. Kamu bisa menolong orang lain, coba camkan. Kalian bisa menolong orang lain. Tanpa harus jadi pejabat, bisa menolong orang lain. Kalau kalian berhasil.
minimal memberi pekerjaan. Nah sekarang tergantung kita. Kita mau kalah atau menang? Kita mau kalah atau menang? Kita mau kalah atau menang? Pegang kata-kata itu. Pegang kata-kata itu ya. Pegang kata-kata itu. Kenapa? Saya banyak diundang. Karena saya nggak bisa bersaing jadi ketua Apeksi. Dicalonkan, ternyata ada yang bisik-bisik saya, Bu, tolong ini dibantu untuk jadi ketua Apeksi. Oh ya, saya bantu, ternyata nggak jadi juga, itu yang saya bantu. Nah akhirnya saya jadi presiden UCLG, United Cooperation Local Government Asia Pasifik ya. Nah kemudian saya diangkat menjadi presiden Belt and Road oleh Presiden Xi Jinping di China. Disitulah saya belajar. Saya ditanya, oke, saya tanya aturannya, boleh nggak saya jadi ini presiden ini? Boleh katanya. Tapi saya ngomong, tapi saya punya syarat. Oke, syaratnya apa? Saya pertama boleh belajar tentang UMKM-mu. Dan saya belajar. Makanya disitulah saya takut. Kalau kalian tidak punya fighting spirit, maka kita akan kalah. Kita akan dijajah kembali. Karena itu tolong sekali lagi, jangan menyerah. Kalau sekarang gagal, bangkit lagi. Kalau kalian jatuh, bangkit lagi. Sampai suatu saat jatuh takut pada kalian semuanya. Bisakah? Ayo kita buktikan. Kita adalah cucu-cucu dan anak-anak para pejuang yang tidak pernah kenal takut dan tidak pernah kenal menyerah. Boleh? Nah, kenapa? Tadi saudara kita yang ada di Papua, saudara kita yang ada di Aceh, saudara kita di NTT masih butuh bantuan kita. Kalau kalian biasa mungkin tidak makan, puasa ngeluh, padahal ada buka, ada sahur. Tahu ada anak Papua saya tanya, saya kasih kue, terima kasih mama, tiba-tiba makannya, loh kamu tadi belum makan pagi, sudah 5 hari mama. Mereka tidak makan 5 hari. Jadi kalau kita bisa bantu mereka dengan persaudaraan, dengan ikatan kekeluargaan, maka kita akan bermanfaat hidup kita. Saya waktu dicalonkan gubernur, diperiksa kesehatan gini-gini, ngapain gitu. Saya pikir untuk apa aku gini ya, kok susah amat jadi gubernur. Diperiksa lama sekali, 2 hari, coba bayangin. Semua diperiksa. Lah aku jalan kaki biasa 6 jam, 5 jam biasa kalau ke Papua ke itu. Nah, tapi bukan itu sih. Cuman saya mikir kalau ini saya nunggu 2 hari, saya sudah bisa bantu saudara-saudara saya di Papua. Nangislah saya berhenti. Saya nggak mau diperiksa lagi. Bingung semua tim saya, ini gimana ini? Katanya gitu. Enggak, wes aku mending 1 hari itu waktu saya bisa nolong orang. Makanya waktu di Aceh, Bu, Ibu minta ibu berangkat, aku ndak ngitung apa-apa, berangkat sampai sana, tiba ibu duwe akeh, gak duwe duit ternyata, ya. Tapi ya namanya bonek ya toh, bonek aja gitu ya. Ya, saya percaya bahwa pasti ada manfaatnya saya ke sana. Jadi karena itu, ini banyak anak-anakku seusia anakku, bahkan mungkin cucuku. Ayo. Sekali lagi, kalau kalian berhasil, kalian bisa menolong orang lain. Tinggal kalian mau atau tidak? Ayo, mau apa tidak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Trisma hari ini. Jadi mengingatkan sekali, banyak kemudian storytelling, cerita-cerita dari Ibu Trisma zaman dulu. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa kalau Mas Heri, Cak Ji masih di level nasional katanya gitu kan.
Bu Risma sudah di level dunia. Iya. Tapi Cak Ci sama Cak Eri sudah di level nasional, internasional juga, Jan. Gimana itu? Kemarin itu ditangkap oleh Presiden Trump sudah. Iya. Yang rame-rame itu. Sudah tahu semuanya? Gak usah kita sebutkan. Oke, kali ini Saya gimana? Saya itu terharu betul setiap mendengar paparan Bu Risma. Karena Bu Risma itu wali kota yang memimpin waktu zaman kita mungkin masih pada kecil-kecil ya teman-teman ya. Kelas berapa kamu, Sen? Saya waktu Bu Risma wali kota itu saya SMA, SMP bahkan. Waktu itu saya bikin demo Pak Setiawan. Demo ke siapa? Biar Bung Rocky tahu. Ke Pak Widodo itu tadi. Waktu saya SMP. Terus habis itu saya kirim surat segala macam ke sana, puluhan ribu surat. Dicari saya sama wali kota Surabaya. Kamu itu ngapain SMP kok suka demo gitu? Loh iya Bu, ini gimana lagi Bang, settingannya ini. Terus Bu Risma itu yang luar biasa, anak-anak seperti saya begitu waktu itu, enggak kemudian dimarahi tapi justru yo kowe kudu iki belajar sing genah melu aku ngene. Jadi Bu Risma memberi ruang untuk anak-anak Tepuk tangan untuk Bu Risma. kita. Tapi aku terharu manis aja nih kualat kita ini Pak. Kualat ya, bener-bener kualat. Dewi nang dokur mau nang Ket mau lho bulu. Kualat Pak Dewi. Iki ana Pak Wali Kota nek Ayo, Pak Cak Wali Ci. Kota iki aku Anak wakil ketua DPR. ya saya berharap sungguh berharap, saya mohon maaf Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota dan semuanya yang ada di sini, kita setelah ini akan tanya jawab, semoga tidak ada yang beranjak dari ruangan ini. Oke ya teman-teman semua ya. Oke. Oke apa enggak? Oh, suara rakyat Pak Wali Kota. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Pak Wayan, Pak Wakil Wali Kota yang terus dibawa dari tadi. Ya jadi itu kemanusiaan, kembali ke topik kita adalah spirit of humanity and human solidarity. Kemanusiaan, etika lingkungan, solidaritas global. Itu yang jadi poin dari Bung Rocky, menjadi suatu value baru anak-anak muda di era geopolitik dunia hari ini yang penuh ketidakpastian. Jika kita ingin melangkah bareng-bareng, Surabaya sudah diletakkan fundamen berpikirnya sebagai ibu kota pikiran, sebagai ibu kota rasionalitas, ibu kota perjuangan. Di sejarah bangsa ditarik kemanapun selalu ada jejak itu. Oleh karena itu bagaimana kira-kira kita bisa merancang langkah kita ke depan bersama-sama. Kita akan buka beberapa sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama kita siapkan 5 penanya ya. 5 penanya. 5 penanya 5 kita penanya. hitung sampai 3, silakan angkat tangannya 1, 2, 3. Silakan dipilih Pak Setiawan. Yang pakai kacamata yang belakang. Yang tadi angkat tangan. Nah ya silakan. Naik Itu aja. 1. Kita naik aja semua biar enak ya, biar enak kita ajak naik ya. Oke, silakan naik Mas. Koko, silakan naik. Koko. Ya, kita kumpulkan Hati-hati. aja pertanyaannya di situ nggak apa-apa. Ya, apa Ya. di depan sini Itu aja nggak ya. apa-apa. 1, Oke. 2. Yang perempuan yang pakai kacamata itu. Silakan. Sabar, sebelah mana? Mas nanti sebelah sana ya? 2 ya? Ya. 3. Masaan. Ya. Ono caan yang gini, ayo. Ayo. Ini hak prerogatif moderator. Ya. 1, 2, 3. Ibu, 1, yang itu ya, itu. 4, 5. Ya, ibu. Oke, ditutup. Sudah 5. Tutup ya? Sudah Oke. 5. Ya. Agak dinaikkan sih enggak apa-apa kan? Boleh agak situ. Silakan. nggak apa-apa. Ya. Ya, aja. Enggak boleh Nggak, tanya dari sini tebak-tebakan. dong. Oke. Enggak boleh pertanyaan memecah belah. Isu sara dan lain-lain, oke? Harus di briefing dulu. Ini tak terkontrol soalnya. Oh yang cek dulu, oke. Silakan Mbak, nama dan langsung pertanyaan ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Nadifa. Saya berasal dari SMP Negeri 37 Surabaya sebagai pelajar kelas 9 saat ini. Kebetulan pertanyaan saya ingin saya ajukan kepada Bung Rocky Gerung. Mohon izin. Di tengah pembangunan kota, khususnya di kota Surabaya, kita melihat penataan ruang, relokasi, serta pembangunan infrastruktur yang kerap dijalankan dengan logika yang mengorbankan ruang hidup, ruang sosial, juga suara masyarakat. Pada saat yang sama, negara kita mengarahkan kebijakan nasional dengan menetapkan makan bergizi gratis atau MBG sebagai program prioritas utama.
Dengan catatan saat ini MBG masih belum merata di beberapa satuan pendidikan kota Surabaya. Bahkan ada tragedi kalau ada mobil MBG yang menabrak siswa sekolah dasar di kota Jakarta. Sementara pendidikan diposisikan sebagai prioritas pendukung. Menurut Bung Rocky, bagaimana seharusnya kita membaca arah politik kebijakan semacam ini? Apakah pemenuhan kebutuhan dasar seperti MBG ini cukup untuk membangun peradaban di kota-kota di Indonesia yang adil serta manusiawi, serta pembentukan kesadaran dan partisipasi warga ini justru tersingkir sehingga pembangunan berisiko ini hanya melahirkan kota yang tertib dan rapi secara fisik, tetapi rapuh secara demokrasi, partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya masyarakat, serta kualitas pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Panjang sekali, yang ngetik di belakang susah mungkin sepertinya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh kan langsung ya? Atau langsung dijawab Bung Rocky? Selak lali, biarkanlah gak apa-apa. Ya selak lali, langsung Bung Rocky. Langsung Bung Rocky, langsung. Jadi kamu statusnya apa? Saya sebagai pelajar kelas 9 di SMP Negeri 37 Surabaya. Pelajar kelas 9. Umur kamu berapa? Saya masih 14 tahun. Bayangin. Anak 14 tahun mengikuti semua social issues. Karena dia mengerti bahwa hidup itu bukan sekedar soal skincare, tapi brain care. Yang perlu brain care itu orang yang biasanya fotonya sebelah sini, nggak ada dia. Ya mungkin diturunin atau he doesn't speak humanity. Kita coba lihat kondisi yang diterangkan tadi oleh siapa nama kamu? Nadifa. Kalau kita simpulkan, itu problem memakan siang bergizi, transfer ke daerah, semua terkait dengan isu kemiskinan. Fakta itu kita kenali. Untuk mengentaskan kemiskinan, ekonomi mesti tumbuh di atas 6%. Jadi selama ekonomi tidak tumbuh di situ, ya pasti subsidi buat makan siang, subsidi buat BLT segala macam akan naik terus. Sekarang problemnya bagaimana menumbuhkan ekonomi 6% itu yang gagal capai oleh Purbaya. Nah, dia pura-pura banyak gaya aja tuh. Jadi kita mulai periksa kebijakan apa yang menyebabkan kita tidak bisa dapat 6%. Kalau cuma 4%, nggak ada pemerintah pun ekonomi tumbuh 4%. Saya beli cendol tadi di Taman Harmoni, terjadi transaksi antara saya dan dia tuh. Saya pulang pesan Gojek, terjadi transaksi antar saya dengan tukang Gojek. Ekonomi bisa tumbuh, tapi maksimal 4%. Jadi tanpa intervensi pun saya bisa tumbuh. Jadi kalau tumbuhnya cuma 5%, itu artinya peran pemerintah cuma 1% buat naikin itu. Selebihnya adalah aktivitas kita. Saya cabut singkong di kebun orang, minta izin maksudnya. Jual langsung. Saya goreng, saya jual langsung pada pemotor, ekonominya bertumbuh. Tapi kan bukan itu yang disebut pertumbuhan yang didesain oleh APBN. Bu Risma bisa numbuhin ekonomi tanpa perlu APBN. Pak R tadi juga terangin begitu. Jadi otonomi masyarakat bisa menumbuhkan itu. Tapi kita tahu bahwa yang bisa begitu paling 4-5 kota di Indonesia. Selebihnya mampu, sehingga mesti nunggu dana dari pusat. Dan itu yang membingungkan presiden sekarang. Harus ada uang 680 triliun untuk menutupi kekurangan APBN.
Pertanyaannya, bisa dapat nggak? Bisa, emang bisa dapat. Bunganya pasti tinggi karena kita butuh. Agunanya apa aja tuh? Jadi kita lihat bahwa ekonomi dimaksudkan untuk menghasilkan kesetaraan manusia, tapi yang tidak disparitas. Jadi masalahnya ada di situ, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak ada uang untuk membangun, nah caranya gampang, cetak aja uang. Itu kan problem sederhana moneter. Kalau tidak ada kegiatan ekonomi, saya cetak uang. Berapa pemerintah perlu tahun depan? 1.200 triliun, gampang. Saya cetak 1.200 triliun rupiah. 600 triliun saya kasih buat demand. Pabrik, perusahaan, kontraktor saya kasih uang 600 triliun. Maka dia hasilkan manufaktur, makanan. Terus kalau nggak ada yang beli, saya kasih pada rakyat 600 triliun. Maka terjadi kegiatan ekonomi kan. Ada barang, ada supply, ada demand. 600 triliun buat supply, 600 triliun buat demand. Jalan ekonominya. Ya tapi cuman 1 minggu deh itu inflasi. Kenapa? Karena uang kita nggak ada harganya. Kita mesti import. Jadi kita cetak uang boleh, tapi efeknya inflasi. Lain Donald Trump, dia cetak uang, uangnya beredar satu dunia. Rupiah kita, begitu kita embarkasi dari Juanda pergi ke Malaysia, udah nggak ada harganya uangnya. Kan di situ bedanya tuh. Nah sekarang pemerintah mau pilih apa? Hanya itu soalnya. Kalau pemerintah masih berupaya untuk memamerkan program-program yang quote and quote sosialistis tanpa menghitung konsekuensinya, udah pasti ambruk. Jadi hitungan-hitungan itu tentu anak-anak ekonomi pernah belajar dan tahu bahwa soal yang paling utama adalah siapkan lapangan kerja, itu soalnya tuh. MBG itu bisa menghasilkan lapangan kerja, bisa. MBG bisa menghasilkan lapangan kerja kalau dapur-dapur itu diolah langsung oleh emak-emak di RT-nya masing-masing. Sekarang dari 12.000 itu 2.000 udah dipotong oleh yayasan, 2.000 dipotong buat cawe-cawe. Yang nyampe ke rakyat itu tinggal 6.000 rupiah ke generasi dia. 6.000 rupiah itu artinya separuhnya racun. Karena higienisnya dihilangkan, kualitasnya berkurang kan. Jadi itu intinya. Jadi kita hanya, saya ingin katakan bahwa isu ini dikenali bahkan oleh seorang siswa yang berumur 14 tahun. Semua seseorang yang harusnya udah berumur tak mampu untuk menghasilkan kebijakan karena dia cuma nebeng pada bapaknya. Jadi saya mau simpulkan bahwa satu waktu kemarahan generasi mereka ini akan menghasilkan kegemparan politik. Siapa mereka? Mereka adalah netizen yang tahu tentang isu melalui sosial media. Karena itu sosial media sekarang mau dikendalikan. Ada undang-undang tentang propaganda. Tapi kan tolol menghalangi orang bicara lewat undang propaganda. Loh ini media sosial terbuka dengan dalam banyak versi segala bahasa kok. Jadi saya percaya bahwa netizen satu waktu akan menuntut haknya. Dan suara netizen bisa membatalkan suara presiden. Terima kasih Bung Rocky. Tapi saya percaya bahwa pernah suatu saat saya ke daerah Surabaya sana, itu ya, saya kok ditutup pintu itu, kenapa? Ini
kita lanjut ke yang sebelah sana. Ya, lanjut dulu ke Masaan. Masaan? Tapi kita tadi di sini sudah duduk di sini ya, Pak Setiawan. Oke, kita lanjut dulu. Silakan. Sebagai moderator jadi merasakan duduk di depan juga kita. Silakan sekarang lanjut sayap kanan dulu. Saya ingin tanya ke Bu Risma ya. Sebelumnya saya merasakan tuh dari sebelum Covid itu Surabaya itu mengalami kemajuan yang drastis. Tapi semenjak 3 sampai 5 tahun Surabaya ini kayak semakin menurun drastis ya, karena semenjak ada ormas yang merajalela. Contohnya penggusuran rumah Ibu Elina yang ada di Surabaya. Terus yang kedua, munculnya parkir liar sembarangan. Nah, saya ingin menanyakan, bagaimana cara kita itu memberikan tindakan tegas kepada ormas agar ormas itu tidak berani melawan pada tempat kota Surabaya ini. Namanya siapa? Nama saya Brian. Oke, terima kasih Pak Brian. Kita ke sana dulu, jawabnya nanti. Ya karena sekarang enggak boleh undang-undang anti propaganda, enggak boleh. Nggak boleh, iya. Jadi kita biarkan pertanyaannya siapapun bebas bertanya di forum bebas ini. Kita kasih tepuk tangan. Pak An sekarang. Dan silakan. Hei. Assalamualaikum. Saya cuma pengen ngomong ke Bu Risma. Selamat Bu Risma jadi wali kota. Tanpa beliau saya dari SD sampai SMP bisa sekolah negeri. Tanpa Bu Risma teman-teman saya gak bisa, belum apa-apa, tetapi Bu Risma ada yang jadi sekolah negeri yang belum menerima disabilitas. Alhamdulillah sekarang bisa menerima disabilitas. Bu, saya terima kasih Bu, sudah dikasih bantuan sepeda listrik dibuat jalan. Saya berterima kasih juga, di sini ada guru saya Pak Andi Fuad Ahmadi. Tanpa beliau saya tidak bisa seperti ini, menjadi disabilitasnya mandiri yang menjadikan motivasi bagi disabilitas lainnya. Terima kasih Bu Risma, tanpa Ibu disabilitas Surabaya tidak akan seperti ini. Bu Risma memang baik, tapi emang enggak kok gak Ibu Risma yang jadi gubernur. Emang loh ya, emang banget. Demo kok gak mana, kok gak ngetu. Demo kok gak ngerti gubernur apa itu. Terima kasih Bu atas apresiasi, atas wali, atas pemberian, dan selama ini menjadi wali kota Surabaya. Terima kasih Bu. Mas An. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bang Rocky, jadi itu dulu semua mulai TK, PAUD sampai SMA itu dikelola oleh pemerintah kota. Sebelumnya saya mulai wali kota, tiba-tiba ada undang-undang pemerintahan daerah
Itu tahun 2017 yang mengamanatkan SMA itu dikelola oleh provinsi. Saat itu memang saya buat seluruh sekolah itu harus bisa menampung seluruh anak tanpa perkecualian, baik disabilitas apapun itu harus bisa. Guru-guru saya latih, jadi waktu SD awalnya tiap kecamatan ada satu sekolah. Akhirnya 3 tahun seluruh sekolah SD itu bisa nampung seluruh anak disabilitas juga. Nah kemudian saya berikan fasilitas, ada seorang anak yang dia tunanetra, saya ikuti terus. Jadi setiap sekolah itu mempunyai anak disabilitas khusus, misalkan tunanetra, dia butuh komputer khusus, kita bantu. Jadi kita treatment, kita bantu, terus anak-anak disabilitas seperti Aan gitu, kita bantu. Nah kemudian lahir sekarang dia bekerja di Kementerian Desa, dia tunanetra. Dia sarjana, jadi SMA dia lulus, saya dampingi dia saat ujian. Terus dia lulus, sekarang dia kuliah di UNER, kemudian dia lulus sekarang di Kementerian Desa. Nah, sebetulnya dia punya seperti Aan ini juga punya kemampuan. Tinggal bagaimana kita memanage sebagaimana. Nah, saat itu 2017, jadi supaya Bapak Ibu tahu, Bang Rengki tahu, jadi saya berjuang. Saat itu saya di MK, saya ke MK, bahkan saya sujud di depan hakim-hakim MK itu untuk SMA dikelola di pemerintah kota. Karena yang saya khawatirkan ini terjadi, dan itu betul ternyata. Ada seorang anak saya yang dia tunanetra saat itu, dia bahkan saya bawa ke Liverpool. Di Liverpool itu ada ada sekolah yang khusus untuk anak tunanetra. Bahkan kapten baseballnya mereka itu tunanetra. Nah, itu menyampaikan bahwa itu bisa. Saya bawa ke sana, anak ini sudah mau disekolahkan karena suaranya enak sekali dan dia pernah tampil di tempat pertama kali Beatle mentas. Sayangnya anak ini nggak percaya diri karena mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya kurang. Bung Rocky di sini ada sekolah bahasa. Apa namanya, Mas Eri? Rumah bahasa. Di situ free, seluruhnya training tentang bahasa. Dari situ kemudian saya belajar. Nah, saya gagal di MK. Saya anak ini yang tadi tunanetra yang sebetulnya di Liverpool itu sudah terima karena dia nggak berani mungkin ya kemampuan bahasa. Dia WA ke saya sudah jadi menteri, Ibu saya nggak bisa sekolah di sekolah. Karena waktu itu dia masih SMP, sekolah di SMA. Saya harus sekolah di sekolah SLB. Masalahnya apa? Sekolah SLB itu jauh dari rumah mereka. Jadi anak-anak ini butuh perhatian, mulai transport, mulai itu. Jadi kenapa saya buat seluruh sekolah nerima? Supaya dia bisa sekolah yang terdekat dan bisa diakses oleh mereka. Jadi itu ceritanya. Nah, si anak yang tadi saya sampaikan sekarang di Kementerian Desa itu sebetulnya dia pinter, dia bisa sekolah di sekolah. Bu, saya nggak bisa karena saya harus naik angkot. Yang paling dekat itu sekolah ini, milik dia. Saya oke saja dan kita fasilitasi komputer dan sebagainya. Dan beberapa anak mereka sudah berhasil di pemerintah kota, tidak ada kewajiban pun, dulu belum ada undang-undang menerima pegawai, kita sudah terima pegawai yang disabilitas. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan. Seperti itu kira-kira. Dan Aan ini salah satunya. Dia bisa lulus sampai SMA dan kemudian saat ini dia berjualan. Tadi saya tanya, kamu berapa pendapatanmu? Antara 200 sampai 300 ribu per hari. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Risma. Tadi ada yang lebih jawab ya, tapi kita lanjut aja ya. Ya, tanya pertanyaan selanjutnya. Boleh, silakan Ibu. Sebenarnya semua pertanyaan itu dilandasi oleh cinta dan sayang pada kota Surabaya. Betul. Jadi
jawabannya pun nanti kita akan satu persatu urai Betul. atas dasar kecintaan kita pada kemanusiaan. Setuju ya Rek ya? 7. Terima kasih, kita lanjutkan pertanyaannya. Oke, lanjut. Ibu terakhir. Terima kasih, saya Monika. Sebelumnya saya mohon maaf ada Pak Wali Kota, Pak Eri, bukan mau mengajukan Bapak, tapi saya mau kangen sama Bu Risma dengan ide-idenya yang terdahulu. Jadi saya mau ajukan pertanyaan ini untuk Bu Risma, mungkin Bu Risma mempunyai ide untuk pemecahannya. Dan Pak Rocky bisa kalau mau nanti nyambung, karena saya lihat Pak Rocky juga idenya bagus. Karena saya berani maju di sini karena tadi saya ingat Pak Rocky bilang 1.200 guru besar yang song, makanya saya memanfaatkan untuk mengajukan pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan ini sangat tidak etis, tapi saya menganggap itu perlu saya ungkapkan. Saya ingat dulu waktu saya kesusahan, saya maju ke Bu Risma. Waktu itu 2010, Bu Risma pertama kali mendirikan Pahlawan Ekonomi. Saya ikut beliau, programnya beliau. Saya 2012 berhasil jadi yang pertama. Lalu Bu Risma mengadakan Pahlawan Pejuang Muda. Anak saya itu bilang ke saya dia mau sekolah kedokteran. Terus terang saya nggak punya dana. Saya bilang ke ibu, Bu saya nggak punya dana untuk menyekolahkan anak saya. Kalau kedokteran saya nggak mampu. Saya bilang, ibu bilang kenapa nggak diajak ke sini ke Pejuang Muda, ikut aja. Saya ikut, saya tanya mau nggak ikut. Ternyata dia mau dan dia bilang ke saya, Ma kalau ganti ke makanan boleh nggak kedokteran? Boleh aja, kenapa nggak boleh? Akhirnya jadilah beliau sampai sekarang dan dia sudah berangkat keluar dengan biayanya sendiri dan sekarang dia udah berhasil. Nah pertanyaan saya yang ada kaitannya dengan kemanusiaan dan tata peradaban kota. Ini menyangkut di tempat saya itu ada lahan kosong yang banyak entah berapa hektar. Itu sekarang udah penuh drop-dropan dari pendatang baru. Yang saya tidak berkenan sangat itu adalah karena mereka itu tahu banget itu bukan tanahnya mereka, tapi mereka berani menempati. Dia drop dan dia bisa jual dapat duit. Saya mikirnya adalah kalau misalnya perumahan yang resmi, itu mereka mengajukan izin ke Kodia, ada tata letaknya, ada ketentuannya, harus ada pasum dan lain dan sebagainya, itu diajukan. Tapi kalau drop-dropan seperti mereka, itu pasti mereka nggak mikir begitu. Mereka tinggal mikir tanah di petak-petak tanpa surat, tapi mereka dapat duit dan itu puluhan hektar. Nah, kenapa saya ajukan ke Bu Risma? Karena Bu Risma telah berhasil membongkar yang rusuh-rusuh itu seperti di Jalan Ngaglik, Dupak, Kapasari dan Kapasan. Itu dulu di Kapasari dan Kapasan itu PBB-nya mahal sekali. Tapi kalau dijual tidak laku. Karena apa? Karena di drop dengan mereka yang depannya penuh dengan jualan mereka. Dan mereka bisa buka WC di depan rumahnya orang. Jadi kalau ada orang mau lihat rumah yang mau dijual, belum masuk sudah pulang. Mereka bilang enggak mau nawar, enggak laku. Tapi sekarang Bu Risma pada saat itu berhasil mengusir itu semua. Nah, untuk yang tadi saya ajukan tanah drop-dropan, apakah tidak mungkin diatasi? Karena saya tidak rela kalau sampai tanah drop-dropan itu jadi kumuh. Kan Surabaya sudah bagus, kalau kumuh bagaimana? Ya, itu aja. Terima kasih. Saya Monika dari Surabaya Barat. Saya alumninya Pahlawan Ekonomi pertama 2010. Terima kasih. Terima kasih Ibu Monika, alumni Pahlawan Ekonomi. Bisa kembali ke tempat masing-masing. Hadiahnya nanti soalnya enggak sekarang. Tepuk tangan dulu buat para penanya.
Ya terima kasih pertanyaannya, saya kira sangat jelas Bu Risma, Bung Rocky soal penegakan kepastian hukum di kota Surabaya, termasuk juga bagaimana di tengah kota yang makin urban metropolitan ini kita mengelola kehidupan bersama. Kita alus nore ojo hawa-hawa yang kon mang. Ya wis. Monggo Bu Risma. Monggo Bu Risma. Ya, nanti saya akan juga komunikasi dengan senior-senior saya ini, Pak Armuji dan Mas Heri. Jadi mungkin karena saya perempuan ya, jadi saya mesti dulukan komunikasi. Jadi waktu tadi saya cerita Taman Bungkul, kan saya cerita saya dilempari batu. Dilempari paving, saya malah duduk gini, sudah lempari Pak. Sudah lempari, niat saya baik untuk majukan Bapak Ibu. Ternyata sekarang pendapatannya berapa tuh sehari? Soto itu. Rawon, berapa tuh pendapatannya sekarang? Hah? Berapa? 15 juta per hari, coba. Nah, saya sekali lagi, ayo kita sama-sama. Kalau ini nggak boleh ya kita ngomong nggak boleh. Tapi kita komunikasi, itulah tadi yang disebut di sini adalah tata peradaban kota. Jadi karena itu dulu kalau ada yang mau nyerbu diskotik, saya di depan dulu. Sudah saya dikasih Satpol PP. Bu meluncur ke sini jam 1 malam saya datang. Sudah lempari saya ya. Itu. Sudah lempari saya mau diapakan. Pernah samde saya laporan, Bu ada di diskotik A ada anak kecil-kecil dipakai. Jam 1 malam saya ke sana, tahu yang terjadi. Satpol PP saya ngomong, Bu saya nggak bisa masuk. Kenapa? Ya sudah wes, saya masuk ke situ. Saya enggak pernah masuk diskotik, tuwek-tuwek masuk diskotik ya toh. Masuklah ke situ. Saya ngomong, saya boleh masuk enggak? Boleh karena. Boleh Bu katanya. Mungkin ya takut karena saya wali kota toh. Saya masuk, kamu ayo keluar ikut Ibu yuk. Saya enggak itu. Apa yang terjadi? Saya tiba-tiba dilempar batu, pek gini saya gini. Ya kalau pas gini ya kena saya. Tapi saya percaya bahwa pernah suatu saat saya ke daerah Surabaya sana, itu ya, saya kok ditutup pintu itu kenapa? Ini apa? Sungai Bu. Loh kenapa ditutup? Iya Bu, soalnya kita lempari buangi sampah. Saya panggil Bu Camatnya, waktu itu perempuan, Bu, tolong sampaikan warga di situ. Saya akan membersihkan sungai itu, nanti suruh lempari saya sampah. Dibersihkan sama mereka hari Jumat. Saya rencana hari Minggu ke sana supaya membersihkan sungai dan dilempari. Ternyata sudah bersih saya ke sana. Ya. Jadi karena itu ayo kita sama-sama. Kita tahu batu itu ditetesi lubang kan? Ayo kita buat itu. Saya keras orangnya. Bener enggak? Bener enggak? Mungkin paling galak ya. Ya toh. Tapi ada cara-cara yang kita bisa lakukan bersama-sama. Ayo kita komunikasi. Ayo kita komunikasi. Kalau head to head begini, kota ini selesai. Saya ingat juga waktu demo rusak semua Surabaya dibakar kan. Saya ngomong besoknya malam, warga Surabaya saya bangun ini dengan uang APBD. Ingat? Kalau nanti saya perbaiki dengan uang APBD padahal uangnya terbatas. Kalau ini uang terbatas, nanti aku ngambil hak sekolah, hak pendidikan. Akhirnya sekolah yang selama ini gratis bisa bayar. Betul saya ngomong begitu? Dan apa yang terjadi warga Surabaya masang banner kami lawan anarki. Ya toh? Ingat ya? Ingat juga waktu kejadian ada teroris. Betul?
Saat itu betapa susah saya. Sudah mulai kontrak, semua pekerjaan kontrak, tiba-tiba ada bom. Betul? Sehari pendapatannya APBD itu 300 juta sampai 500 juta. Tiba-tiba tinggal sehari orang tidak mau ke toko, tidak mau ke mall, tidak mau kemana-mana. Waduh, saya gimana? Akhirnya tiap siang saya berada di mall makan siang. Malam saya ada di mall makan siang. Muter mall Surabaya sampai pasar-pasar. Dan apa yang terjadi? Pendapatan saya melebihi dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi karena itu ayo sama-sama, kita nggak bisa nyerahkan Pak Wali, Pak Armuji, nggak bisa, kita sama-sama. Kita bicara, itulah namanya solidaritas dan gotong royong. Kalau ini kita bangun bersama, tidak saling menuding begini, maka insya Allah kota ini akan nyaman untuk ditinggali semua yang ada di sini. Saat saya ada kejadian Air Asia, saya diomongin, Ibu itu mohon maaf ya, ini bener, ini ada seseorang ngomong, itu orang Chinese, ngapain wali kota ada di situ terus? Saya ngomong, sepanjang itu ada di wilayah Surabaya, itu tanggung jawab saya. Ya. Jadi kita nggak bisa begitu. Karena itu ayo sama-sama kita warga Surabaya yang guyup, yang rukun. Karena tanpa itu kita sulit untuk bangun. Termasuk saudara-saudara saya. Ini bukan menang-menangan, ini bukan kalah-kalahan. Tapi ini adalah kebersamaan. Kalau kota ini nyaman, maka akan nyaman ditinggali semua saja. Semua. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi sampai saat saya PKL itu saya buatkan sentra PKL. Akhirnya rombongnya dikasih saya. Bu, ini sudah, aku enggak butuh rombong, aku di sentra PKL. Lagi emakmu iki aku anggap ngumpulno rombong apa piye? Belum saya resmikan, belum itu sudah ditempati sama dia. Iki awakmu piye? Yuk pamit apa piye ngono. Ya Bu, ayolah ya. Sama-sama ya kita ya. Ya, siap kan? Ayo anak-anak muda, kita semangat. Gak bisa kita ngomong ini urusan lu, ini urusan gue, gak bisa gitu ya. Ini urusan kita bersama. Saya sampaikan kota Surabaya ini harus menjadi besar. Kenapa? Tidak ada jaminan kita bisa pergi keluar. Tapi kalau kita tinggal di sini, artinya kita harus bisa hidup di sini. Kita bisa tinggal di sini dengan aman, dengan nyaman. Betul? Ayo kita sama-sama, gitu ya? Ya Bu Guru. Terima kasih Bu Risma. Kita ada sesi yang kedua, kita langsung dari tempat duduk aja. Selanjutnya silakan. Ini sesi terakhir ya. Terakhir ya. Semua ya. Terakhir ya. Terus lumayan terobati kan kangennya. Pertanyaannya saya serahkan teman-teman panitia minta tolong langsung mic-nya di kursi-kursi ya. Ada runner. Yang itu dulu silakan. Mas Eno. Mana masnya ini? Yeah. Oke, yang sebelah sana dulu satu. Yang lainnya turun dulu, nanti kita panggil lagi. Runnernya mic. Mic-nya mana? Yang bawa mic. Ya. Yuk langsung monggo Mas. Nama, langsung poin pertanyaannya ya kalau bisa ya, biar panjang di narsum. Oke, perkenalkan nama saya Ibrahim Maulana, saya dari beasiswa Pemuda Tangguh. Saya ingin menanyakan, saya ingin menanyakan pada Pak Wali Kota Caheri. Saya ingin menanyakan itu mengapa Pemkot memangkas pendapatan minimal terhadap beasiswa Pemuda Tangguh yang disamaratakan jadi 2,5 dan padahal penerima awalnya itu 3.500 menjadi 23.900. Katanya untuk meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia. Menurut saya ini malah memberatkan mahasiswa dan
semua orang tua karena disamaratakan jadi 2,5. Kasihan teman-teman saya itu UKT-nya itu banyak yang di atas 4 sampai 7. Terus tunggu sebentar Mas. UKT-nya 4 sampai 7 dan disamaratakan 2,5. Jadinya teman-teman saya itu bingung cari tambahan. Bingung cari tambahannya dan teman saya ini ada yang mau cuti kuliah karena kurang tambahan uang kuliah itu. Tunggu sebentar Mas, tambahan lagi. Dan ini malah ini akan memberatkan orang tua juga karena takutnya akan penambahan orang tua itu pinjol gitu kan, tambah kasihan Pak. Menurut saya Pak, mending itu selesaikan dulu semua penerima lama baru diganti ke perubahan yang baru. Sekian, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Langsung monggo ditanggapi oleh Mas Wali Kota. Saya hanya nyampe satu kan ya. Surabaya dibangun dengan gotong royong. Sing mampu, jangan mengatakan tidak mampu. Ingat loh, ketika kita memberikan bantuan pemuda tangguh, ada yang sampai 10 juta per bulannya ditanggung oleh pemerintah kota. Tapi ada warga miskin yang tidak bisa sekolah karena uang pemerintah habis untuk membayar yang 10 juta sampai 7 juta, tapi beliau termasuk orang yang mampu. Adil atau tidak? Berarti apa? Kalau memang tidak mampu, ketika itu masuk dalam kategori 7 juta, sampaikan ke kami. Karena kami punya MOU dengan perguruan tinggi, kalau orang-orang yang tidak mampu, itu bisa dibantu dengan UKT sampai dengan 2,5 juta. Kalau hari ini kita lihat orang yang mampu membayar semuanya dibebankan kepada pemerintah kota, mana jiwa Pancasila kita? Kita diajarkan oleh Soekarno untuk gotong royong. Kita diajarkan Soekarno untuk saling membantu karena beliau bapak bangsa. Tapi hari ini kita lupa. Kita selalu mengatakan ingin dibantu, mengorbankan saudara-saudara kita yang lainnya. Tapi hari ini kalau jenengan, saya pastikan kalau jenengan termasuk orang yang di dalam kategori tidak mampu, keluarga yang pramiskin atau bukan miskin ya, keluarga yang kurang mampu, maka saya pastikan tidak akan pernah ada UKT di atas angka itu karena perguruan tinggi menjadi tanggung jawab saya di Surabaya. Tapi sekali lagi saya nyuwun tulung, kalau jenengan mampu, jangan sekali-sekali mengatakan tidak mampu. Lihat saudara kita yang tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah karena membutuhkan yang namanya biaya, tapi kita punya mobil, kita punya motor, kita punya lebih, tapi kita minta bayar sampai 10 juta Pak. Itu yang saya bayarkan, itu ada yang 10 juta, ada yang 7 juta, tapi ada yang tidak mampu. Maka disinilah saya mengatakan, saya harus berani mengambil langkah ini agar apa? Agar ada gotong royong dan ada lam yaskurinas malam yaskurilah sesama manusia untuk membantu manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka kita bantu dengan Kampung Pancasila. Saya nyuwun tulung Mas, kalau jenengan Mas merasa tidak mampu, maka jenengan datang ke saya lihat rumah jenengan. Ketika rumah itu membutuhkan, saya hari ini akan pastikan kampus jenengan tidak akan membayar lebih dari angka itu. Karena MOU saya dengan kampus adalah seperti itu. Saya tunggu rumahnya mana, kita lihat bersama butuh atau tidak. Memang itu seperti kita lakukan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ica, jadi tepuk tangan untuk Pak Wali Kota Surabaya. Juru bicaranya bantu untuk menjawab. Iya, saya juru bicara Bu Risma. Oh iya. Juru bicara bantu menjawab. Enggak, saya berharap teman-teman bertanya kembali pada tema kita ya. Yes. Dan sebenarnya tadi Mas Yeri itu menjelaskan sesuai tema. Enggak, sebenarnya itu kan beliau ini kan opening remarks. Iya. Itu pidato pembukaan. Pidato pembukaan. Dapat pertanyaan. Lah iya. Berarti sebenarnya saking dicintai nih sampai saking dicintainya. Apa yang pengen takok aja ya. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya, nanti silakan bertanya kembali ke narsum-narsum kita yang ada di depan. Iya. Silakan kita buka untuk sesi dua ya, dua lagi aja terakhir, dua terakhir.
Yang pakai kopiah tadi udah pertama gitu. Oke. Singgah kopiah. Sik, Saya sik, sebelah sehat. kini. Teman-teman mohon Singgah maaf kopiah. semuanya ya, waktunya terbatas. Udah di situ aja, di situ aja, di situ aja, di situ aja, di situ aja. Agak cepat ya nama, agak cepat. Langsung to the Langsung point. to the point, to the Kita point. biar bisa narsum bisa menggali lebih dalam. Nama saya Dani, saya seorang pekerja semi-semi kasar. Saya ingin langsung bertanya ke Bung Rocky. Bung, di sini kan sesuai dengan diskusinya kemanusiaan dan tata peradaban kota. Tapi gimana kalau menurut Bung Rocky? Segelintir penguasa ataupun elit yang ada di sana malah membentuk suatu diskursus di mana peradaban itu harus sesuai dengan pengkondisian, tidak boleh ada kritikan. Padahal kalau kita ingin membentuk generasi emas, kita harus berpikir, kita harus kritis, kita harus punya pemikiran. Itu gimana Bung Rocky? Apakah sudah terlalu parah dan bisa diperbaiki atau ya kita pasrah sajalah gitu. Gimana Bung? Terima kasih. Langsung pulang cepat. Langsung jawab. Oke, saya tidak lihat suasana itu tuh. Kalau Anda ucapkan itu, artinya Anda bandingkan apa yang ada di ruangan ini dengan apa yang ada di Solo, apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di Medan itu kan. Tapi di sini betul-betul sangat demokratis tuh. Orang bisa bicara langsung dijawab oleh wali kota. Bu Risma ngoceh kiri kanan dan nggak ada, kan di sini nggak ada batasnya. Jadi praktek semacam ini yang disebut demokrasi deliberatif kalau pakai istilah teknisnya tuh. Sama seperti di Yunani dulu tuh, di depan pasar aja seorang bisa ngomong suka-sukanya tuh. Tetapi itu mengandalkan ada kesetaraan etika, kesetaraan kemampuan untuk menilai itu. Nah saya anggap bahwa Ibu Risma, dia punya 3 kapasitas. Pertama, kapasitas metode, itu cara menyelesaikan soal, karena dia terjun melihat faktanya tuh. Yang kedua, dia punya value. Dia punya sesuatu yang di dalam dirinya, built in dalam hidupnya, yaitu nilai kejujuran, nilai keadilan. Yang ketiga, dia punya intuisi. Nah intuisi ini yang gak dipunyai oleh banyak orang. Kalau soal kemiskinan, soal kesejahteraan, yang paling punya intuisi terhadap ketidakadilan adalah perempuan. Kenapa? Merekalah kaum perempuan ini yang menggelisahkan isi rahimnya nanti. Kalau dia melahirkan, apakah anaknya dapat sekolah? Setelah suaminya pulang, apakah kopinya masih ada gula? Jadi perempuan punya kepekaan karena intuisi mothering dia itu. Jadi saya anggap bahwa ini peristiwa yang unik, kita bisa bicara apa adanya dan mampu untuk membayangkan bahwa percakapan semacam ini mestinya ada di Jogja, ada di Makassar, ada di mana-mana. Karena kita ingin himpun kemampuan negeri ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang berkebudayaan, dan Indonesia yang mampu untuk mengatakan kami bangsa yang sudah memerdekakan diri dari penjajahan. Dan karena itu tidak ingin dijajah lagi oleh elit-elit di Jakarta. Itu intinya tuh. Ya sekali lagi saya anggap bahwa Surabaya akan jadi bukan sekedar role model, pelopor untuk menghasilkan kembali Indonesia baru. Oke? Ya. Cukup ya. Terakhir sebelah sana. Terakhir mungkin ya. dari sisi kiri belum. Kiri ya. Sedang. Silakan Mas Eno untuk memilih. Yang cewek. Perempuan, Bu Risma request. bilangnya perempuan. Bu Risma request Ayo Ibu perempuan. cepet langsung, teman-teman Nah, langsung ini. mic-nya. Ini Ayo ada situ aja Bu, ibu nih, ayo. Situ aja. Langsung nama segala macam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Aminah. Saya adalah binaan Ibu Risma, pahlawan ekonomi Surabaya. Alhamdulillah sekali diberi kesempatan. Saya cuma ngomong cerita. Kenapa pahlawan ekonomi ini tidak ada lagi? Saya mohon ada pelatihan lagi Ibu. Karena warga Surabaya banyak yang pingin merasakan seperti saya. Saya adalah pahlawan ekonomi dari 2010. Banyak warga Surabaya yang belum merasakan seperti saya Ibu yang dibina Ibu Risma. Saya kepingin lagi pahlawan ekonomi ini diadakan lagi supaya warga Surabaya bisa merasakan bagaimana hasil perekonomian Surabaya. Karena dari sekarang jauh beda sekali pahlawan ekonomi UKM Surabaya ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Aminah, langsung Bu Risma, Semanggi ya Bu ya? Oh iya. Aku nggak ketok Bu Aminah, aku nggak mau. Oh, Bu Aminah. Jadi ya Ibu, Bu Aminah ini udah minta tolong, dia punya Mercy, mobilku kalah kok. Dia punya BMW, mobilku kalah. Ya, jadi aku bukan untuk saya Ibu, tapi untuk warga Surabaya yang lain Ibu. Tadi aku bilang bukan untuk Bu Aminah, dia nggak untuk. Jadi anak-anak muda, Bu Aminah dulu itu hanya lulus, bukan dulu sih, emang lulusan SMP ya Bu. Lulusan SMP. Ya benar, saya nggak sekolah, saya cuma lulusan manggul SMP. Semanggi, sehari-hari dulu manggul Semanggi, naik bemo, dia sehari paling banyak dapat 100.000. Sekarang ini mobilnya BMW sama Mercedes. Alhamdulillah dengan Jadi anak-anak muda tadi yang aku sampaikan ini real. Jadi aku ingat mulai dulu kemiskinan, aku nanya waktu awal wali kota, berapa persen yang miskin? Awalnya Kepala Bapeda ngomong 14%. Aku ngomong aku nggak percaya, aku banyak turun di lapangan. Ibu mau tahu yang sesungguhnya? Ya 32% Bu, sesungguhnya. Oke aku pakai 32%. Terus Bu nanti bagaimana dengan DPR? Oh itu urusan politik, urusan saya sebagai kepala daerah, saya bilang. Akhirnya aku pakai angka 32% itu. Dan aku lihat datanya ternyata suaminya udah bekerja. Ada yang sopir bemo, ada yang satpam, ada yang dulu belum terkenal ojol itu. Ada satpam dan ada. Nah akhirnya udah aku latih ibu-ibunya harus hidup mesin yang kedua. Dan ternyata itu Bu Aminah belum, itu ada yang sebulan rata-rata di atas 1 miliar lebih itu. Mana itu Bu Dia? Bu Dia cookies mana? Tadi aku dikasih cookies, tak titipkan ini biar dirasakan Bung Rocky Gerung, tak kasihkan. Jadi Bu Dia masih utang aku ya kuenya ya. Dirasakan Mbak, enak itu kuenya dia. Nah, jadi tadi anak-anak muda, ini maghrib ya. Belum. Kita aja. Sudah. Oh. Agama itu kan tidak menyelamatkan. Jadi aku sekalian jawab yang tadi Mas beasiswa itu. Harusnya kita bersyukur sudah ada pemerintah yang membantu. Nah, terus kalau kurang bagaimana? Apa masalahnya? Aku mulai bukan karena orang tuaku nggak mampu. Aku dulu kuliah dipegangi mobil sama bapakku. Tapi bukan itu. Tapi kita harus berjuang di dalam kehidupan ini. Jadi aku akhirnya apa? Aku dikasih tahu ada dokter waktu itu ayahnya dia orang Iran. Dia ngomong, Risma kamu bisa cari uang. Itu datangi orang yang bangun-bangun. Tak datangi aku enggak malu-malu. Butuh gambarin enggak? Butuh gambar ini enggak? Dapat. Jadi aku waktu kuliah aku bisa beli sepatu Beli sendiri. Zaman itu sepatu Beli harganya 1 juta. Ya tak, tiba-tiba aku diminta ibuku harus jadi PNS. Kan? Karena suamiku sudah swasta jadi maunya PNS yang nyaman ya. Oke, demi orang tuaku aku ngikut. Bayarannya piro? 60.000 bayarannya. Padahal aku biasa nerima 200.000, 300.000 dari gambar-gambar itu. Jadi ayolah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin. Ayo anak muda, tadi aku ngomong gitu, kalian pasti bisa. Kalau kalian mau, kalian aja jadi pemenang di negara kita ini, bukan jadi penonton. Setuju? Setuju. Ayo kita berjuang. Tak rewangi. Ayo kongon ngangkat beras, aku neng Aceh ngangkat sendiri. Jarene Pak Guyonan Pak Ganjar. Pak Ganjar kan berangkat duluan. Nanti carikan tempat untuk bantu. Mbak melo awakmu iku kesel katanya gitu. Tapi buktinya gak apa-apa.
sehat aja, ya toh? Ayo anak-anakku semua bangkit, bangkit, bangkit. Jangan pernah ngandalkan hidup kalian pada orang lain, ya. Jangan pernah, siapapun itu. Karena kita diberikan kaki, tangan, mata, telinga sendiri oleh Tuhan. Kita bukan nunut telinga kita kepada orang lain. Ya? Setuju? Ayo kita, gak apa-apa. Kenapa malu saya ngomong sama orang ada penyedot? Kowe kok iso golek duit loh ini. Dia pertama jadi MC gini. Kamu bisa cari, bener dia cari jadi MC sukses. Ayolah. Ya. Ayo, jangan gantungkan hidup kalian pada. Lah kalau sehari, coba hitung waktu kalian. Aku tak hitung. Kalau sehari aku mau berangkat ke kamar mandi aja, itu tak hitung. Aku harus bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kalian pasti tidak percaya, aku jadi menteri sosial, saya ngosek kamar mandi. Jam 12 malam masih nyikat sepatu suamiku. Ayo. Ada yang bisa begitu? Aku ditanyain sama sopir, jam 1 di kantor. Bu, hujannya deras, keluar aku jam 1 malam. Karena aku tinggal di rumah pribadi, nggak ada parkir mobil dinas ada di rumah dinas, aku nggak ada. Aku naik taksi jam 1 malam, sopir di depan, Bu gimana ini? Nggak apa-apa Pak, tenang, ada polisi yang jaga pos di depan. Nggak apa-apa, tenang aja Pak, catat nomornya, nanti Bapak tanya nomor teleponnya sopir taksi. Berangkat aku jam 1 malam. Takut? Enggak. Wani bonek kok. Ya. Ya. Jadi kenapa kita mesti takut? Aku dulu di Alas Malang itu ada jembatan yang turun. Ingat yang di sana? Daerah itu ada jembatan yang turun. Pada saat jam 1 malam boleh ditanya ajudanku. Banjir, jembatan nggak kelihatan. Sopirku ngomong, Bu saya nggak berani lewat. Kenapa saya bilang itu? Kalau ada ibu, ada papa sama ibu, saya dihabis sama warga Surabaya. Lewat saya bilang itu. Ajudan saya, coba kamu lewat. Iya Bu, dalam Bu katanya. Oke, kamu ajudan pegang jembatan kanan, aku pegang jembatan kiri karena nggak kelihatan jembatan. Lewat, sopir mobil lewat. Lewat, aku naik. Pak nggak apa-apa kan? Saya bilang, Pak tahu saya ngomong sama sopirku. Itu aku bisa merasakan ketakutan wargaku. Kalau aku tidak nyoba, wargaku genter, aku salah. Tapi karena aku nyoba, akhirnya tak bikinlah jembatan itu tinggi sekarang ini. Nggak ada tuh jembatan sekarang yang pendek, gitu loh. Ya, pernah di tol, sopirku udah tak kasih tahu, jam 10 malam aku dari Jakarta. Pak lewat bawah, tiba-tiba dia masuk tol. Ternyata sudah 5 jam tol itu macet. Aku ngomong, Febri saat itu, Febri turun. Kalau ini nunggu jalan, kita nggak tahu sampai jam berapa akan jalan. Turun kamu. Kamu hanya bawa AT, kamu bawa ranselmu, bawa duit. Saya jalan. Tanganku habis itu patah. Bung Rocky tahu. Saya pernah ke Silicon Valley, ke San Francisco. Saya pergilah ke salah satu startup. Saya mampir gitu. Saya ngomong hari Sabtu, saya diterima. Mana boleh-boleh mau hari Sabtu kan? Dia ngomong, aku maaf ya, ternyata di bawah ada anaknya belajar. Itu anakku belajar. Maaf ya, aku ganggu kamu karena Sabtu-Sabtu kamu tetap harus ke kantor. Dia bilang apa? Oh, di ruangan ini semua gila. Tapi yang paling gila kamu, mana ada wali kota bersihkan got, katanya gitu. Saya digitukan. Nah, tangan saya ini patah karena masuk got. Malu-maluin kan? Ya, nggak intelek blas. Ya, jadi apa yang terjadi? Turun, aku ngomong turun, aku jalan kaki di situ. Semua sopir-sopir sudah pada di luar mobil semua karena udah 5 jam. Aku ngomong, Bab, kalau aku lewat jalan biasa, pintu tol keluar, ini lama kita jalan kaki. Aku mau naik ke situ, tahu jembatan penyeberangan yang di dekat sampahnya TPS-nya Jambangan itu, tahu? Ya kan? Aku naik ke situ.
Bu nggak bisa Bu, katanya ajudanku, tangan ibu habis patah gitu. Kenapa saya tadi cerita patah tangan? Saya bilang nggak apa-apa, kamu naik, kalau kamu bisa aku pasti bisa. Aku posisiku tanganku baru seminggu jatuh, baru dioperasi. Aku naik lah ngikuti dia. Tiba-tiba di pagar gini ada mobil patroli polisi lewat. Loh Bu Risma katanya. Aku bersyukur untung nggak dikira hantu aku, itu kan gelap, ya kan? Dia bilang, Pak polisi tolong tak stop, tolong antar aku ke taksi. Ibu dari mana? Mobilku ada di bawah, saya bilang itu. Antar aku ke taksi. Diantarlah pakai taksi aku ke sana. Akhirnya aku ngomong, di sub sudah tak suruh ke sana, nyegati semua harus lewat bawah karena supaya tol berhenti. Akhirnya aku di Jalan Dupa. Aku nyegati, ayo balik, nggak boleh lewat bawah, nggak boleh lewat tol. 2 jam kemudian supirku datang. Jadi anak-anakku, tolong ayo. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kalian mau, keberhasilan akan ada di tangan kalian. Yakin Ibu? Ayo, ya semangat. Tidak ada lagi, tadi dikasih kesempatan sama Pak Wali. 5 juta, ayo manfaatkan. Susah cari 5 juta, tahu? Susah, kamu tahu. Aku pernah dalami PKL, pemulung itu. Sebulan 300.000. Aku pernah masuk kolong jembatan di Jakarta, katanya pencitraan. Aku mikir ini nggak kelihatan di jam 8 malam, nggak kelihatan sama sekali di bawah pencitraan. Pagi, nggak kelihatan apa-apa jam 8 malam itu di kolong, jam 8 pagi itu di kolong jembatan. Aku mikir ada ular gitu, dimakanlah aku. Pencitraan katanya. Repot ya. Ya, jadi aku sampai dimarahi di DPR, katanya pencitraan. Kurang kerjaan apa menyitra ya. Jadi, ayolah. Bisa 300.000 coba. Ayo kita bisa. Kalian dengan bekal ilmu-ilmu kalian. Ini jadi dikira Mae Surabaya ya. Gak apa-apa ya. Apa-apa toh? Ayo ini tak kompori, ayo aja. Jangan diam, ambil itu kesempatan itu. Susah cari orang 5 juta itu. Apa? Kurang bersyukur. Ayo, itu anak muda itu. Aku nggak nyeneni awakmu loh ya. Mana itu? Anjene ngomongku kayak gini ya toh? Ya, ayo anak muda. Kesempatan itu mah diareke mlayu dadakno. Nang diareke metu. Hah? Mulai. Lah mulai lho piye? Kena mental, Bu. Hah? Lah kok mulai? Lek bonek ngadepi aku ya. Tepuk tangan untuk Bu Risma, teman-teman semuanya. Tangan yang paling meriah. Pecah. Arek Surabaya. Oke. Terakhir mungkin Mas Eno, teman-teman mohon maaf ya waktunya karena sudah larut. Dan pasti banyak Bu yang kangen jenengan Bu di sini Bu. Banyak yang mau tanya, banyak yang mau kangen diseneni ya. Iya, kangen diseneni kayak tadi juga sepertinya. Banyak yang kangen, tentu kemudian teman-teman yang lain banyak menyampaikan aspirasi, tentu banyak. Mungkin Mas Angga karena tadi mengawali Iki menyimpulkan dan juga mengelaborasi. Silakan Mas Angga. Ya. Baik. Iya, saya mau ngomong singkat aja sebetulnya bahwa jadi dari tadi itu diskusi dialog kita dengan Bu Risma, dengan Bang Rocky, interaksi semua antara elit, kemudian kita semua, ini bentuk dari bagaimana kalau kita lihat Bu Risma ini adalah bentuk dari proses demokrasi secara langsung. Jadi kita sedang, soalnya ini model terbaik. Karena apa? Demokrasi itu berangkat dari forum, berangkat dari opini, berangkat dari argumen. Dari situ kemudian baru di eksekutif, legislatif ada political will apa enggak. Surabaya adalah bentuk, ada argumen, ada akal sehat, ada political will. Nah inilah menjadi model Surabaya. Jadi kalau tadi dibilang misalnya Bang Rocky bilang kita ada problem soal pilkada langsung mau diwakilkan lagi. Ini levelnya ini bagaimana biar ada pemimpin-pemimpin kayak Bu Risma itu semakin tampil semakin banyak. Saatnya adu argumen kok dibawa lagi ke mundur ke belakang.
Jadi kalau misalnya kita pemilihan tidak langsung dalam konteks partai politiknya belum bisa menjadi penyalur aspirasi rakyat, nggak ketemu model-model kayak Bu Risma kayak gini. Hanya bisa muncul model-model seperti pemimpin seperti Bu Risma yang dia paham betul tentang persoalan konkret yang ada di lapangan, punya empati, punya mampu membangun argumentasi, bisa dipilih oleh berbagai macam lapisan ini. Itu adalah produk dari pemilihan yang hadir secara langsung. Pemilihan proses demokrasi yang berjalan dipimpin oleh common sense, oleh akal sehat. Nah di sini Surabaya itu telah menjadi inovator bagi tampilnya demokrasi yang sehat, dan kita mencoba memperjuangkan kembali demokrasi ini akan lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bung Angga. Bung Angga dengan urgensi tentang kenapa kok pemilu harus langsung. Karena pemilu langsunglah yang melahirkan sosok seperti Bu Risma. Karena apa Bu tadi Bu? Pemilu langsung bisa hemat biaya Bu Risma. Kenapa Bu kok pemilu langsung? Gak duit-duit soalnya Sen. Gak duit-duit. Tapi itulah yang melahirkan. Maka sekarang kita akan tutup setelah ini. Can I, excuse me? Boleh satu gelas? Gimana sharing? Bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh apa enggak? Cukup ya? Cukup ya? Please, Cukup please, ya? I beg you. Ibu Risma, please, I beg you. Boleh Bu? Cukup ya? Bukan aku yang berkuasa. Waduh dibayar nang kene. Moderator pun cukup ya kita ya. Berpegang pada hak kedaulatan rakyat. Please. Bagaimana Mas Eno? Nanti setelah forum mungkin bisa kita bicara bareng. Mungkin cuma 30 detik saja Bu. Setelah forum Pak, itu Pak teriakannya Pak. Oke, 30 detik ya. Oke, 30 detik kita silakan. Ayo, Oke, pokok. terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Frison Parsauran Sitanggang, warga Surabaya. Kebetulan saya teman satu SMP dari Bapak Wali Kota Surabaya yang terhormat, yang saya hargai. Sudah 10 detik Pak. Oke, pertanyaannya adalah kalau bicara tentang humanity, saya seorang ayah yang sampai sudah 3 tahun ini berjuang untuk yang namanya humanity untuk anak-anak saya, di mana perlakuannya tidak menunjukkan tentang humanity care, not prioritizing best interest of child. Itu mohon pertolongannya. Saya seorang ayah yang sudah 3 tahun menjadi korban begitu banyak dari begitu birokrasi lempar sana lempar sini sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke kementerian dan sebagainya, KPAI juga. Sampai KPAI bertanya kepada saya, apa sudah bersurat ke sana ke sini? Yang saya jawab langsung, yang belum bersurat adalah saya belum bersurat ke Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti akan dilanjuti oleh Cak Ji ya. Karena Cak Ji nanti bukan aspirasi. Ya nanti setelah ini forum nanti Bu Risma nanti akan Bu Risma, Mas Heri tentunya juga nggak akan tinggal diam, nanti akan kita kontak. Panitia akan juga bertanggung jawab Pak. Tenang saja ya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Teman-teman terima kasih kebesaran hatinya karena nggak kemudian langsung teman-teman untuk kemudian bertanya. Terima kasih juga Bu Risma, terima kasih juga Bung Rocky, terima kasih Mas Angga, terima kasih Mas Heri, terima kasih Cak Ji, terima kasih teman-teman semuanya. Kita closing bahwa kemudian zaman dulu mungkin pemimpin dunia adalah kerajaan. Tahun-tahun kemarin pemimpin dunia adalah negara, tapi besok pemimpin adalah dari kota, dan itu dari kota Surabaya. Bentar, ini belum selesai teman-teman semua. No Rocky, no party. No Rocky, no party. Kita tutup forum ini dengan pendapat dari Bung Rocky. Duduk dulu sebentar, kita tunggu apa yang menjadi pemikiran Bung Rocky untuk menutup pertemuan kita hari ini. Bung No Rocky, no party, silakan. Oke teman-teman, saya menyerap dengan sempurna energi intelektual dan energi perlawanan dari teman-teman muda di sini. Dan itu saya percaya bahwa Surabaya sudah saatnya rakyat bangkit dan berjaya. Surabaya, oke. Yes. Oke,
Kita foto bareng-bareng ya teman-teman semuanya ya. Jangan bubar dulu, kita foto rame-rame dulu yuk. Sama-sama dengan semua narsum dan semua yang hadir di sini.